Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Oke, kalau sudah ketemu kita baca bergantian. 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2 kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun mencari jalan-jalannya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman, merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul Saat Perjalanan Menjadi Melelahkan. Saat perjalanan menjadi melelahkan. Ada yang sudah pernah mencoba berjalan dan perjalanan itu begitu melelahkan karena perjalanan yang begitu jauh atau perjalanan yang begitu menantang? Sudah ada yang pernah mengalami? Misalnya, perjalanan seperti apa yang melelahkan? Naik gunung. Ada yang pernah naik gunung? Pernah. Gunung mana? Gunung Robo, Gunung Mungka, Gunung Muria. Apalagi perjalanan yang melelahkan apalagi? Kalau kita berjalan sambil jalan sambil jalan. Jalan pasti jalan. Jalan sambil membawa beban. Makanya hebat orang-orang tua zaman dulu Bapak Ibu Saudara. Sawahnya di lembah, rumahnya di gunung. Tapi ketika habis panen, zaman dulu kan belum ada mesin. Kalau sekarang sepanjang saya dari Semarang lewatin Demak itu biasanya orang panen sudah pakai mesin. Betul ya Pak Gianfri? Pakai mesin yang padi langsung dipotong, digiling, keluar padinya, keluar gabahnya. Kalau zaman dulu apa namanya kalau di sini tuh? Ani-ani. Ani-ani.
Harus dipotong dulu, diikat-ikat dulu, dipikul sama bapak-bapaknya, kalau enggak ibunya pakai itu loh. Kalau di tempat saya tuh ada keranjang yang dipakai sama ibu-ibu untuk bawa sayur, bawa padi, taruh di kepala begitu loh. Kalau di sini guna. Kalau di tempat saya namanya nase ya, beda kan? Sini guna. Bawa yang dianyam dari bambu, kemudian dijahit pakai rotan. Terus buat bawa ubi, bawa singkong, bawa padi, bawa sayur. Nah, kalau di sana bapak-bapaknya bawa padi diikat, kemudian dipikul 100 ikat, 200 ikat. Dan itu harus berjalan dari lembah, dari sawah ke rumah. Saya pikir itu adalah perjalanan yang melelahkan, membawa beban. Perjalanan yang melelahkan adalah perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, maka kita melihat bahwa Elia adalah seorang hamba Tuhan yang ternyata pernah mengalami sebuah perjalanan hidup yang begitu melelahkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, maka dikatakan bahwa baru saja ketika Elia itu melakukan sebuah pertandingan spiritual, di mana Elia itu menghadapi 450 nabi-nabi Baal dalam sebuah pertandingan spiritual, di mana nabi-nabi Baal 450 orang itu berkumpul dan mereka berdoa memanggil nama Allah mereka, Baal yang mereka sembah. Dalam pertandingan itu mereka sepakat bahwa nabi-nabi Baal potong hewan kemudian ditaruh di atas mezbah dan mereka harus memanggil nama Tuhan. Kalau Tuhan mereka si Baal itu ada, maka pasti mereka datang untuk memakan korban itu. Tapi singkat cerita Bapak Ibu Saudara, bahwa 450 nabi-nabi Baal itu memanggil Allah mereka, berteriak-teriak, menggores-gores diri mereka, tetapi Allah mereka, Baal mereka tidak datang. Nah, tiba gilirannya Elia mengambil tindakan yang sama. Dia potong hewan, ditaruh di atas mezbah, bahkan dia suruh orang-orangnya sirami air sampai paritnya penuh. Dan Elia mulai berdoa, memanggil Tuhan, dan Tuhan datang. Api Tuhan datang dan menyambar korban itu sampai habis, kata firman Tuhan. Elia menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Elia menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang nyata. Kehadirannya bisa dilihat dan dirasakan. Setelah Elia menang dalam pertunjukan itu, maka Elia membunuh 450 nabi Baal itu. Elia mengalami kemenangan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan yang dilayani, Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan yang hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca, ayat ini mengatakan bahwa baru saja Elia melakukan itu, tiba-tiba Elia itu mendapat ancaman dari istrinya Raja Ahab, namanya Isabel. Ancamannya Isabel apa? Kira-kira pada waktu besok kira-kira pada waktu seperti ini, anggaplah misalnya Isabel itu berbicara, mengirim pesan kepada Elia di jam 10 pagi. Jadi Isabel bilang, besok kira-kira jam 10 pagi sama seperti saat ini, kalau saya tidak bisa membuat nyawamu seperti nyawa dari antara nabi-nabi itu, artinya singkatnya begini, Isabel itu mengancam Elia, besok di waktu yang sama aku akan membunuh engkau. Elia baru saja mengalami kemenangan, Bapak Ibu Saudara, melawan 450 orang nabi. Nabi itu artinya laki-laki. Tapi tiba-tiba di satu sisi ada sebuah ancaman yang didengarkan oleh Elia dari seorang perempuan. Dan itu membuat Elia mengalami putus asa, Bapak Ibu Saudara. Ancamannya Isabel itu membuat Elia putus asa. Maka di sini kita bisa melihat ada dua kondisi atau suasana hatinya Elia. Ini kadang-kadang dialami oleh manusia, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita alami. Elia baru saja menang. Menang itu harusnya di responnya orang kalau menang, apa yang dilakukan? Merayakan, makan tumpeng di alun-alun, betul? Syukuran. Itu kalau menang. Berbahagia, sukacita. Dari raut wajahnya kelihatan senang.
Tapi tiba-tiba dia mendengarkan ancaman dan akhirnya suasana hati bisa berubah. Yang tadinya senang, happy, yang tadinya sukacita, aura kemenangan di wajahnya, tapi karena dia mendengar ancaman, apa yang terjadi? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara pernah nggak mengalami hal ini? Suasana hati yang tiba-tiba berubah dari sukacita tiba-tiba jadi sedih. Pernah? Baru saja gitu. Ada yang baru saja mengalami dari senang tiba-tiba. Elia mengalami keputusasaan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia mendengarkan ancaman dari satu orang. Logika manusianya begini. Lawan 450 orang. Elia menang. Laki-laki semua. Secara kekuatan, secara power, laki-laki pasti lebih kuat. Tiba-tiba dengarkan ancaman dari Isabel, seorang perempuan, istri raja. Secara kekuatan fisik, kira-kira Elia menang sama perempuan itu. Kira-kira Elia lebih kuat mana? Harusnya lebih kuat Elia. 450 banding 1 harusnya. Kalau Elia mengalahkan 450, dia menang. Harusnya lawan 1 menang harusnya. Logika manusianya gitu. Sederhananya begitulah. 450 aja kalah, apalagi 1, kan gitu ya. Tapi rupanya enggak, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami oleh Elia? Dia putus asa, dia ketakutan. Mengalami kecemasan yang berlebihan. Makanya ayat Alkitab berkata bahwa setelah dia mendengar itu, maka dia pergi menyelamatkan nyawanya. Kenapa? Ketakutan. Dia mengalami keputusasaan. Kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat. Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Saya pikir ayat ini menunjukkan bahwa Elia benar-benar mengalami keputusasaan. Ayat 4, kita kembali ke ayat 4, kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Perhatikan, sampai di situ dulu kita potong. Masuk ke padang gurun, berjalan sehari perjalanan jauhnya. Pertanyaannya sekarang, kalau dia tinggal di kota, di rumah yang nyaman, tiba-tiba dia pergi ke padang gurun. Mau cari apa di padang gurun, Bapak Ibu Saudara? Apa yang dicari di padang gurun? Padang belantara. Dia pergi tanpa tujuan, betul nggak sih? Orang itu kalau sedang mengalami putus asa, perjalanannya seperti perjalanan tanpa tujuan. Begitu loh Bapak Ibu. Perjalanan tanpa arah. Tidak jelas mau kemana. Berjalan tanpa tujuan. Yang kedua, di ayat ini setelah dia berjalan masuk ke padang gurun, dia ketemu dengan pohon arar. Dan di situ dia berkata apa? Aku ingin mati. Aku ingin mati. Dia berkata bahwa aku ingin mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Kalimat selanjutnya dia bilang begini. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Satu ayat ini kalau kita bedah Bapak Ibu Saudara. Bukti bahwa Elia putus asa ketika dia mendengarkan ancaman dari Isabel. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. 1, berjalan tanpa tujuan. Tidak tahu mau kemana, pikirannya tidak jernih, tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Yang kedua, dia merasa gagal. Kalimat terakhir itu menunjukkan dia merasa gagal dalam hidupnya. Padahal kalau kita mundur beberapa ayat, Elia gagal nggak Bapak Ibu? Enggak. Baru saja menang. Membuktikan bahwa Tuhannya hidup. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan. Tapi dia merasa, aku ini gagal, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sederhananya kalimat ini mengatakan begini, aku ini sama saja. Aku ini ternyata punya banyak kekurangan. Manusia tuh harus sadar bahwa kita punya banyak kekurangan, betul ya? Tetapi jangan sampai kekurangan itu membuat kita merasa, aduh aku ini gagal ya. Aku ini tidak baik. Aku ini jelek. Wah, ini kalau perkataan-perkataan seperti ini sudah merasuk hati dan merasuk pikiran manusia. Itu sudah membuktikan bahwa mengalami keputusasaan. Dan Elia sebagai hamba Tuhan yang luar biasa ternyata pernah mengalami itu. Dan yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa Elia mau mati. Perkataan aku mau mati itu biasanya orang-orang yang sudah putus asa, Bapak Ibu Saudara. Betul nggak?
Sudah mentok, sudah nggak mau tahu mau ngapain. Padahal Bapak Ibu Saudara, mati hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi Elia bilang begini, Tuhan cukuplah sekarang, ambil aja nyawaku, aku ini gagal, aku ini nggak berguna gitu loh. Putus asa. Nah hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara dari Elia. Bagaimana kita menghadapi perjalanan kehidupan yang terasa melelahkan. Perjalanan kehidupan yang begitu membuat kita putus asa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hal yang menjadi kunci untuk kita menghadapi perjalanan hidup yang melelahkan. Yang pertama adalah kita harus selalu ingat Tuhan. Ingat Tuhan, jangan fokus kepada perkataan negatif orang lain. Yes, amin. Ingat Tuhan, jangan fokus kepada perkataan negatif orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di sini, Elia itu mengalami kemenangan melawan 450 nabi Baal. Pertanyaannya adalah, Elia menang karena kekuatannya atau siapa? Kekuatan Tuhan. Elia itu menang karena kekuatan Tuhan. Bukan karena kemampuannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena hikmatnya, bukan karena kepandaiannya. Tapi di satu sisi, Elia mendengar ancaman dari Isabel. Dan itu menyebabkan Elia mengalami ketakutan karena ancaman perkataan negatif itu. Intimidasi dari Isabel itu. Nah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Elia adalah ingat Tuhan, fokus sama Tuhan, atau fokus sama perkataan negatif? Fokusnya sama perkataan negatif. Awalnya. Elia itu fokus sama perkataan negatif awalnya. Dia memilih untuk mendengarkan ancaman dari Isabel, satu orang itu. Seketika itu Bapak Ibu Saudara, ketika mendengarkan ancaman itu, seketika atau tiba-tiba Elia itu lupa sama Tuhan. Seketika ya, lupa sama Tuhan. Tidak ingat Tuhan sudah menolong. Tidak ingat Tuhan sudah menjawab ketika dia meminta supaya Tuhan datang memakan korban yang sudah disediakan. Dia lupa bahwa Tuhan yang memilih dia sebagai hamba Allah. Dia lupa bahwa Tuhan yang memperlengkapi dia dengan urapan, dengan kuasa dan otoritas sebagai hamba Allah. Seketika Bapak Ibu Saudara, ketika ada perkataan negatif, Elia lupa sama Tuhan. Tetapi dari sini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mengalami keletihan hidup, waktu kita mengalami kelelahan di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengalami keputusasaan, seharusnya kita ingat Tuhan. Amin. Seharusnya kita tetap mengingat Tuhan. Bahwa Tuhan itu pernah menolong kita. Karena katakan sama-sama, Tuhan pernah menolongku. Tuhan pernah menolongku. Amin. Tuhan itu pernah menolong kita. Nah kalau Tuhan pernah menolong kita, kita hubungkan dengan karakter Allah yang setia. Karakter Allah yang tetap ada menyertai kita. Karena dia berkata, dia adalah Allah Immanuel, dia selalu beserta kita. Berarti kalau dia pernah menolong kita dan dia terus menyertai kita, pertanyaannya adalah apakah dia pasti akan menolong kita lagi? Amin. Pasti Bapak Ibu Saudara. Dia akan menolong kita. Yes. Makanya ini yang harus kita ingat ketika kita menjalani kehidupan terasa berat, kehidupan yang terasa melelahkan, perjalanan hidup yang kadang-kadang membuat kita putus asa karena tekanan, karena persoalan. Ingat sama Tuhan. Yuk bilang kiri kanannya, ingat Tuhan. Amin. Ingat Tuhan. Amin, amin. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah ketika ada tekanan, ada masalah, kita mendengarkan kata-kata negatif, intimidasi orang, yang kita ingat adalah perkataan negatif itu. Yang kita ingat adalah kata-kata yang tidak baik itu. Masuk dalam pikiran, masuk dalam telinga, masuk dalam pikiran, masuk dalam hati, dan itu benar-benar mengintimidasi kita Bapak Ibu Saudara. Itu membuat kita tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang negatif itu tidak akan pernah menguatkan iman kita. Tapi perkataan negatif itu akan membuat iman kita lemah. Maka hari ini mari kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ketika perjalanan hidup melelahkan, ketika perjalanan hidup begitu berat karena adanya tekanan, kadang-kadang kita mendengarkan perkataan-perkataan negatif,
Waktu kita ada di dalam tekanan, waktu kita ada di dalam persoalan, yang kita butuhkan adalah perkataan yang baik, perkataan positif, perkataan yang membangun. Tapi kadang-kadang justru sebaliknya. Kita mendapatkan perkataan-perkataan yang negatif, yang tidak membangun iman kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di tangan kita. Mau mendengarkan perkataan negatif itu, mau selalu merenungkan perkataan negatif itu, atau memilih ingat sama Tuhan. Kalau Tuhan pernah menolongku, maka saya percaya bahwa dalam keadaan ini pun Tuhan akan menolongku. Yes. Kalau sebelumnya Tuhan menyertai aku, saya percaya Dia adalah Allah yang setia. Hari ini pun Dia akan menyertai aku. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan aku. Maka Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Itu kuncinya untuk kita menghadapi perjalanan yang begitu berat. Perjalanan yang kadang-kadang melelahkan. Selalu ingat sama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya baca ayat 5 ya. Kita baca sekali lagi, kita bergantian 4 ayat ini. Saya baca ayat 5, saudara ayat 6, 7 saya dan saudara ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa bagaimana kita bisa menghadapi perjalanan hidup yang berat, perjalanan hidup yang melelahkan, kadang-kadang kita membuat kita putus asa. Yang kedua adalah selalu merasakan Tuhan dalam hidup kita, merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Yang kita perlukan dalam hidup ini adalah memiliki kepekaan, merasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Karena saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak hanya berjanji, tetapi Dia selalu menyatakan, Dia selalu menunjukkan dalam hidup kita bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang kita kurang peka, kadang-kadang kita kurang merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Seperti kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Elia tidur. Elia tidur. Dalam psikologi Bapak Ibu Saudara, pelajaran psikologis, orang itu kalau diputus asa, kalau orang ketakutan, maka sebenarnya salah satu cara untuk menghilangkan beban pikiran dan beban di dalam hati adalah tidur. Makanya kenapa ada orang yang ketika menghadapi masalah berat tuh biasanya pengen tidur aja terus. Kenapa? Karena dengan tidur itu masalah dilupakan. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya adalah, oh enggak, ada yang tidur tapi kayaknya kepikiran terus. Malah nggak bisa tidur. Setiap orang beda-beda. Kalau saya ada masalah atau tidak ada masalah, tetap bisa. Kalau saya, ngapain dipikirin terus? Waktu kita tidur mikirin masalah, masalahnya nggak selesai. Saya komitmen sama diri saya begitu. Tapi realitanya adalah kadang-kadang memang tetap tidur tuh kayaknya tetap jalan pikirannya. Nah, waktu Elia tidur Bapak Ibu Saudara, waktu Elia tidur, dia merasakan ada sentuhan. Dan dia menyadari bahwa itu adalah malaikat yang menyentuh dia. Memberikan sentuhan dengan lembut. Memberikan kenyamanan. Kemudian malaikat itu berkata kepada dia, "Bangunlah dan makanlah." Karena dia merasakan sentuhan itu, kemudian dia bangun, dia melihat di situ ada roti dan ada air. Elia berpikir bahwa roti dan air ini adalah roti biasa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia bangun. Apa yang dilakukan? Setelah dia makan,
Tidur lagi. Ini membuktikan bahwa memang ada orang begitu ya. Ketika ada masalah bangun, cuma bangun, makan, tidur lagi. Elia berpikir bahwa dengan makan, tidur, masalah selesai. Enggak. Ternyata enggak. Dan Tuhan tidak mau itu. Buktinya Tuhan tidak mau Elia tidur-tidur aja menghadapi masalah itu. Malaikat itu datang lagi untuk kedua kalinya. Ada dua hal yang penting di sini. Tuhan itu tidak meninggalkan Elia di dalam kelelahan yang dia alami. Tuhan tidak membiarkan Elia mengalami kelelahan. Tetapi dia datang lagi, sama menyentuh dia dan membangunkan dia. Makanlah, bangunlah, makanlah, karena perjalananmu nanti akan terasa jauh. Artinya, malaikat itu mau bilang gini kepada Elia, bangun dan makan, dan kamu harus melanjutkan perjalanan. Artinya hidupmu itu belum berakhir di sini. Hidupmu itu belum selesai di sini. Kadang-kadang kita merasa ketika kita mengalami keletihan, kelelahan, oh kayaknya hidupku sudah berakhir di sini. Kayaknya sudah selesai di sini. Padahal di dalam rencana Tuhan, perjalanan kita belum selesai di sini. Ada babak baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Masalahnya adalah, apakah kita seperti Elia bisa merasakan kehadiran Tuhan? Kalau tadi dia sempat lupa sama Tuhan, tapi ketika Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Elia mulai merasakan kehadiran Tuhan melalui malaikat yang mewakili Tuhan itu sebagai utusan Tuhan. Kehadiran malaikat itu, Bapak Ibu Saudara, membuktikan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan Elia ketika Elia sendiri, ketika Elia kesepian, ketika Elia kelelahan, ketika Elia putus asa. Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah membiarkan Elia di dalam kelelahan dan keputusasaannya. Tetapi Tuhan hadir memelihara, memberikan makanan, memberikan minuman yang diperlukan untuk kekuatan fisik. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu tidak hanya menyoroti soal rohani kita. Tetapi Tuhan itu, saya percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menganut keseimbangan. Tuhan pelihara fisiknya, Tuhan jaga jiwanya, Tuhan jaga rohani kita. Amin. Semuanya Tuhan pelihara loh Bapak Ibu. Dipelihara jiwanya, pelihara fisiknya, dipelihara rohaninya. Tuhan tahu bahwa yang dibutuhkan Elia saat itu bukan hanya soal rohani, bukan hanya soal kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan juga perlu memberikan makanan dan minuman buat Elia supaya itu membuat tubuhnya menjadi kuat. Secara jiwa, secara psikologis, Bapak Ibu Saudara, Tuhan meneguhkan jiwanya Elia. Bangunlah, makanlah, perjalananmu nanti terasa jauh. Perkataan ini Bapak Ibu Saudara peneguhan secara jiwa. Hidupmu belum berakhir di sini. Perjalananmu masih panjang. Perjalananmu masih jauh. Perkataan itu adalah perkataan yang memberikan support, dorongan. Yang mendorong Elia bahwa masih ada banyak hal yang kamu harus lakukan. Maka bangun, makan, semangat. Amin Bapak Ibu. Maka dari sini kita belajar bahwa Tuhan memberikan bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, tetapi juga mendorong spiritnya Elia, rohnya Elia, supaya bangkit dari kelelahan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keletihan. Perjalananmu belum berakhir, kata Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan memperlengkapi kita dengan kekuatan baru waktu kita lelah. Kita baca Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Mari kita baca sama-sama. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Waktu kita lelah, Dia pulihkan kekuatan kita secara jasmani. Waktu kita lelah jiwanya, Tuhan pulihkan, Tuhan tambah semangatnya. Amin. Dia adalah Tuhan yang selalu hadir memelihara kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bisa merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan, di dalam setiap masalah yang kita hadapi?
Tuhan rindu supaya kita mengalami kepekaan, merasakan bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam keletihan kita tidak pernah sendirian menghadapinya. Amin. 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 Kita perlu memiliki kesadaran, kepekaan akan kehadiran Tuhan dalam setiap kelelahan kita, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan selalu hadir, memberikan kita kekuatan. Tuhan menguatkan kita secara rohani, secara fisik, dan secara psikologis. Jiwa kita dikuatkan oleh Tuhan. Supaya kita mampu melalui perjalanan yang masih dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam keletihan kita? Amin. Tuhan mau kita merasakan Dia, mengalami Dia. Waktu kita letih, waktu kita putus asa, Dia selalu ada. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita belajar dari Elia bagaimana dia mengatasi kelelahan hidup. Bagaimana mengatasi ketika dia mengalami perjalanan yang begitu melelahkan, begitu berat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-8. Satu Raja-Raja pasal 19. Ayatnya yang ke-8. Kita baca sekali lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni di gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir melalui malaikat itu membangunkan Elia 2 kali. Karena pertama, Elia belum terlalu merasakan. Yang kedua, Elia mulai mengerti maksud dan rencana Tuhan ketika malaikat itu bilang perjalananmu nanti terlalu jauh. Elia menangkap sebuah pesan dari perkataan malaikat itu bahwa ternyata perjalananku belum berakhir di sini. Meskipun kalimat itu tidak dijelaskan Bapak Ibu Saudara kemana Elia harus melangkah, betul nggak? Malaikat itu cuma bilang begini, perjalananmu nanti terasa jauh, terlalu jauh. Tuhan tidak bilang kamu akan berjalan kemana. Tetapi Elia bisa menangkap apa maunya Tuhan. Maka hal yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah di dalam keletihan kita, dalam kelelahan kita, mari kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan itu menyuruh Elia untuk berjalan tapi tidak dikasih tahu arahnya kemana. Tuhan datang memulihkan fisik Elia, dikasih makan, dikasih minum, dikasih semangat yang baru. Apa sih yang Tuhan mau dari semuanya itu? Tuhan mau supaya Elia itu semakin mendekat kepadanya, mendekat kepada Tuhan. Dan rupanya Elia bisa menangkap pesan daripada Tuhan itu. Apa yang dilakukan Elia? Setelah dia mendapat pesan itu dari Tuhan, setelah dia menangkap pesan itu dari Tuhan, maka dia bangun, dia makan, dan akhirnya dia berangkat. Tadi saya katakan bahwa makanan dan minuman yang dimakan Elia itu bukan makanan sembarangan. Mana ada makanan Bapak Ibu Saudara kalau kita pakai logika manusia, mana ada sekali makan, sekali minum, berjalan berapa hari? 40 hari, 40. Ini makanan yang luar biasa. Makanan yang disediakan Tuhan kepada Elia. Tapi tujuan Tuhan bukan soal makanannya. Tujuan Tuhan adalah dari apa yang dialami oleh Elia, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau supaya Elia mendekat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Elia? Elia berjalan sampai di gunung Horeb. Dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, gunung Horeb itu sama dengan gunung Sinai, digunakan secara bergantian. Kalau saudara baca kitab-kitab perjanjian lama, khususnya kitab Keluaran, maka kita akan menemukan di situ gunung Sinai dan gunung Horeb. Itu digunakan secara bergantian menggambarkan tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya di sana. Tuhan hadir menunjukkan, menyatakan dirinya kepada Musa di dalam semak duri. Waktu pertama kali Musa dipanggil oleh Tuhan. Maka di gunung Horeb atau di gunung Sinai itulah Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa yang akan membawa umat pilihan dari tanah Mesir. Di gunung Horeb atau gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa.
10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam keletihan Elia dipulihkan oleh Tuhan, fisiknya dipulihkan, semangatnya dipulihkan, rohnya dipulihkan. Maka Elia datang ke gunung itu, Gunung Sinai atau Gunung Horeb yang disebut Gunung Allah. Tempat Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan dari Tuhan, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan menyertai dalam hidup kita, apakah itu membawa kita, menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah? Menuntun kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari Elia, dalam keputusasaannya, dalam kelelahan hidupnya, Allah itu tidak pernah membiarkan Elia berhenti, tetapi menuntunnya supaya Elia itu bisa semakin mendekat masuk dalam hadiratnya. Dan Elia memilih untuk dekat dengan Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, kita memilih bukan mendekat kepada Tuhan ketika kita di dalam pergumulan, di dalam persoalan, dalam beban berat. Kita memilih jauh dari Tuhan. Kita memilih untuk tidak datang kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah janji, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang datang sama Tuhan dikasih kelegaan. Yang datang sama Tuhan dipulihkan Tuhan. Yang datang sama Tuhan dirawat oleh Tuhan. Yang datang sama Tuhan diberkati Tuhan. Tapi kadang-kadang kita memilih jauh dari Tuhan. Maka hari ini kita mau belajar dari Elia. Waktu kita menjalani perjalanan hidup yang berat, perjalanan yang melelahkan. Ayo kita memilih untuk mendekat sama Tuhan. Katakan sama-sama, mendekat sama Tuhan. Amin. Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, Mazmur 73 ayat yang ke-28. 23. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sang pemazmur berkata bahwa aku itu lebih memilih dekat kepada Tuhan. Tuhan itu satu-satunya perlindunganku. Maka Bapak Ibu, kita ini menghadapi realita kehidupan yang sama seperti Elia. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang ada kemenangan. Tapi kadang-kadang ada hal yang mengancam, ada hal yang menakutkan. Nah, apa yang kita pilih waktu kita sedang di dalam kelelahan? Pilih menjauh dari Tuhan atau pilih mendekat sama Tuhan? Ayat ini mengajarkan supaya kita dekat sama Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Kelelahan atau keputusasaan itu jangan sampai membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu hadir memelihara kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Tapi jangan sampai sebaliknya, pemeliharaan Tuhan juga membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu realitanya, kadang-kadang ada masalah, kita memilih jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya ada orang yang kadang-kadang diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, tapi justru itu juga membuatnya jauh dari Tuhan. Maka ayo kita memilih untuk berkomitmen dalam hidup kita, aku mau selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Selalu dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, tetapi mari kita semakin mendekat. Sekalipun mengalami kelelahan, keletihan, keputusasaan di dalam hidup. Karena saya percaya Tuhan satu-satunya perlindungan kita yang mampu menolong kita. 3 hal yang saya sudah sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika hidup terasa berat, perjalanan kita melelahkan, kadang-kadang kita putus asa menghadapinya. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah selalu ingat Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, termasuk perkataan orang yang negatif, jangan pedulikan. Amin. Jangan ambil hati, apalagi direnungkan dan itu mengintimidasi kita. Tapi ingat Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita.
Yang kedua, rasakan kehadirannya dalam hidup kita bahwa Dia adalah Allah yang setia. Amin. Dia selalu menyertai, Dia selalu ada, Dia selalu menolong kita. Dia mengerti keberadaan kita waktu kita kekurangan makanan. Elia tidak ada makanan, dipelihara Tuhan. Waktu jiwanya lelah, dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayo semakin dekat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang masih ada untuk mendekat sama Tuhan. Kalau ada masalah, ingat Tuhan, rasakan Tuhan, dan dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.